Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Kami akan membahas mengenai panduan lengkap uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas probability plot dengan SPSS. bersama saya Wirdatus Saada. Dan saya Irin Amalia. Kita akan kupas tuntas cara mengecek apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dari video ini yaitu yang pertama, memahami tampilan SPSS, yang kedua, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan yang ketiga yaitu membahas tentang uji normalitas probability plot. Pertama-tama kita bahas mengenai SPSS. Apa sih SPSS itu? SPSS itu adalah software statistik yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam penelitian. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini saya sudah memiliki sampel yang terdiri dari variabel X-nya motivasi dan variabel Y-nya kinerja. Di sini ada 53 responden ya. Oke, langsung saja pada bagian SPSS. Nah, pada bagian SPSS ini kita masuk ke variabel view-nya. Pada variabel view-nya ini kita isi pada name yang pertama itu X. Oke, lanjut yang kedua yaitu Y. Oke. Nah, di sini akan terisi secara otomatis, teman-teman. Oke, langsung saja pada labelnya kita masukkan. Untuk labelnya ini kita cocokkan dengan Excel tadi. Untuk variabel X-nya itu motivasi dan variabel Y-nya kinerja. Kita masukkan motivasi. Oke, 2 kinerja. Oke. Baik, langsung kita masuk kepada data view. Pada data view ini sudah terisi secara otomatis. Langsung kita masukkan sampel tadi dari Excel. Oke. Ini kita salin. Langsung kita copy paste pada bagian data view tadi. Sini. Oke, datanya sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah ada 53. Oke, datanya ini sudah masuk ya teman-teman. Di sini sudah ada 53. Baik, langsung ke selanjutnya, yaitu kita klik menu Analysis. Nah, pada menu Analysis ini kita masuk ke Regression. Terus kita klik linear. Terus itu kita masukkan variabel motivasi ini kepada kotak independence. Untuk variabel Y kinerja ini kita masukkan kepada dependence. Oke, langsung kita save. Nah, kita perhatikan ini ya, teman-teman. Di sini pada kotak residual kita centang yang ada standardized. Oke, habis itu kita klik continue. Langsung kita klik OK. Nah, kan otomatis seperti ini. Baik, ini sudah ketemu nilai regresionsnya sudah ketemu teman-teman. Nah, lanjut kita akan mencari Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, di sini pada data view-nya ini akan terisi secara otomatis berdasarkan ini tadi output yang kita hasilkan tadi pada regression. Oke, lanjut kita kita klik analysis, terus kita klik non parametric text. Oke, langsung kita klik ini legal dialog. Situ kita klik one sample KS. One sample KS ini dimaksud bahwa Kolmogorov-Smirnov gitu. Nah, ini
Nah, yang kita cari kan Kolmogorov-Smirnov berdasarkan understanding residual. Ini kita masukkan pada kotak di bagian kanan ini pada tes variable list. Oke. Nah, habis itu kita perhatikan baik-baik. Di sini pada tes distribution normal ini kita centang. Oke, habis itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilainya, teman-teman. Nah, di sini bahwa nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu lebih dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jadi berdasarkan uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov ini bisa dikatakan bahwa berdistribusi normal, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjut oleh teman saya, Mbak Rere. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan uji normalitas pre-plot atau biasa disebut dengan uji normalitas probability plot menggunakan program SPSS. Perlu diketahui bahwa normalitas merupakan syarat sebelum dilakukan analisis regresi. Jadi konsep dasar yang perlu dipahami dalam probability plot ini di mana uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jadi poin pentingnya adalah apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini yaitu yang pertama itu data dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Yang kedua sebaliknya, data dikatakan tidak terdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal. Langsung saja kita praktek. Kita buka Excel, lalu kita mempunyai data yang berjumlah 53 sampel dan terdapat dua variabel yaitu data X motivasi dan data Y kinerja. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Yang bagian variabel view kita isi, yang name ini kita tulis variabel X dan yang kedua variabel Y. Dan untuk labelnya yang variabel X kita tulis motivasi, yang Y kita tulis kinerja. Dan kita klik yang data view, kita salin data di Excel tadi ke SPSS. Kita salin ke data view yang ini. Kalau sudah, kita cek apakah terdapat 53. Kalau sudah, kita klik yang analyze, terus kita klik yang regression, dan kita klik yang bagian linear. Dan motivasi variabel X-nya ini kita pindah ke independen, dan kinerja yang Y kita pindah ke dependen. Lalu kita klik yang plot, kita centang yang bagian normal probability plot, kita dicentang, terus klik continue, dan OK. Di sini langsung
terdapat hasilnya. Untuk output card ini bisa dilihat pengaruh motivasi terhadap kinerja itu berdistribusi normal, karena hasilnya ini kan titik-titiknya itu yang menyebar itu mengikuti garis diagonal. Jadi kalau mengikuti garis diagonal ini bisa dikatakan normal. Jadi ini bisa langsung lanjut ke analisis regresi. Jadi ini dikatakan normal ya. Sudah, sekian. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tuntas mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan probability plot di SPSS. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsepnya dengan lebih mudah. Jangan lupa, normalitas adalah salah satu aspek penting dalam analisis regresi. Dengan memahami cara melakukan uji ini, kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe agar terus mendapatkan update materi menarik lainnya. Dan kalau ada pertanyaan atau ingin request topik tertentu, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.